Oke, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilham Al-Katiri. Jadi, Timnas Indonesia ini grupnya sudah dibagi. Siapa-siapa negaranya, kalian semua udah tahu juga. Ada 3 grup di sana. Gue mau mencoba menganalisa, sekaligus gue juga mau menyampaikan beberapa hal tentang kontrak Sintayong, tentang denda yang dialamin sama dia, tentang ada juga peraturan baru dari PT LIB tentang liga kita. Banyak, ada pemain naturalisasi yang baru juga, pemain diaspora kita. Jadi ada beberapa hal yang akan gue sampaikan di video kali ini. Sebelum gue mulai, gue minta sama kalian untuk di-like video gue. Kalian pencet tanda jempol, tombol like-nya kalian pencet di situ. Sama yang belum subscribe, pastikan kalian subscribe. Dan yang belum sholat, ini yang paling penting di antara yang kedua tadi. Pastikan sholat dulu, setelah itu baru balik nonton gue lagi. Jangan duluin gue, tapi kalian duluin kewajiban kalian. Kapanpun waktunya kalian nonton, entah itu malam, lagi isya, atau lagi maghrib, atau lagi asar, tapi kalian harus utamakan sholat dulu. Oke, gue mau mulai. Ada beberapa hal, tapi gue mau coba ke yang pertama. Seperti pernyataan dari salah satu exco, akan ada tambahan lagi pemain. Kalau gue rasa sih 3 pemain keturunan, pemain diaspora kita yang akan masuk. 2 yang lebih memungkinkan. Siapa aja namanya, gue masih mengira-ngira. Tapi kalau misalkan kayak Kevin Dix itu, kayaknya sih itu nggak ada pembicaraan dengan PSSI. Itu pemain yang paling berat yang akan didatangkan sama Timnas Indonesia. Gue rasa sih bukan dia. Ada beberapa pemain, mungkin Jairo juga agak berat. Kemarin sempat mungkin mau diproses lagi, itu juga bagus buat lini tengah kita. Jadi ketika ada Tom Haye, kalau levelnya udah round 3 kayak gini, itu tengahnya juga harus yang super juga gitu. Kalau misalkan Nathan atau Ivar Jenner, ya masih terlalu muda untuk berada di level ini mereka itu. Jadi harus ada tambahan 1 pemain bagus. Dan harapan gue sih striker satu laginya. Striker yang benar-benar pencetak gol, yang benar-benar ujung tombak. Rasanya Timnas Indonesia ini PSSI akan mendatangkan 1 pemain tengah sama 1 lagi striker. Yang ketiganya itu ya Martin Paes. Martin Paes masih sidang walaupun kemarin nggak masuk jadwal. Harusnya sih sebelum round 3 ini, nanti di September, tanggal 5 kalau nggak salah, dia tuh harusnya udah bisa main sih. Kalau misalkan, gue yakin PSSI akan kebut segala prosesnya. Seperti biasa, akan ada jurus-jurus sakti dari dia juga, dari PSSI, yang bisa, membuat pemain-pemain yang akan datang ini segera rampung dan bergabung bersama Timnas. Karena dengan kualitas yang ada sekarang, bagus, bukan nggak bagus. Tapi untuk di fase berikutnya yang kita ke satu grup sama Jepang, Australia, ada Saudi di sana, agak sulit kalau kita nggak nambah pemain gitu. Kita udah aman di lini kiri, ada Verdong. Di lini kanan gue masih agak sedikit goyang. Sebenarnya harus ada tambahan lagi. Kalau 3 central back-nya udah oke. Lini tengah Tom Haye bagus banget, harus tambah 1 lagi buat penyeimbang dia. Kirinya Orat Mangun. Di depannya harus tambah 1, di kanannya ya yang sekarang tuh belum bisa lah untuk level Marcelino, belum bisa di level round 3. Jadi kayaknya harus nambah juga gitu pemain dari diaspora yang kualitasnya harus di atas pemain yang sekarang ada. Kalau gue sih ngelihatnya seperti itu. Oke? Terus ada juga sebenarnya yang udah bergabung, yang baru kemarin diumumkan, sudah rampung prosesnya, sudah diambil sumpah juga, itu Jens Revin. Jens Revin itu dia nggak diproyeksikan untuk timnas senior, karena dia masih muda banget, masih belasan umurnya. Bahkan nanti akan ada Piala AFF U19, itu tanggal 17 sampai 29 Juli. Nah, dia ini akan diproyeksikan untuk pertandingan itu. Jadi dia akan dimainkan di Piala AFF di Surabaya mainnya. Dia akan main di sana, dan nanti ada kemungkinan juga dia akan masuk ke timnas senior, tapi hanya jadi pelapis gitu. Karena ini anak masih muda banget. Badannya gede, tinggi banget, 189 kalau nggak salah tingginya, hampir 190. Tipis lagi ke 2 meter, tinggi banget. Selain tinggi juga larinya juga lumayan kenceng, dan dia memang benar-benar bomber gitu. Jadi untuk masa depan timnas kita butuh banget keberadaan dia. Memang belum untuk sekarang, tapi untuk masa depan. Sekarang diproyeksikan untuk 19, U19 juga nanti kita satu grupnya sama Timor Leste, sama Kamboja dan Filipina. Ya kalau si Jens jadi strikernya sih, gue yakin banget kalau dia akan gacor sana. Karena gue kemarin ngeliat U16 aja kita lawan Laos bisa menang banyak kayak gitu. Apalagi ada pemain yang dari diaspora, yang dari luar, yang dia dari kecil latihan profesional di sana.
kayaknya sih levelnya akan di atas itu dan ini pembuktian untuk dia lah. Dia di proses naturalisasi, dia ikut 19, kalau dia bagus bisa jadi masa depan timnas Indonesia. Oke, gue mau buru-buru, nanti gue akan ke pembagian grupnya dan memprediksi, tapi sebelumnya gue mau ke masalah Sintayong dulu. Sintayong ini dia dipastikan akan tangan kontrak barunya bersama timnas Indonesia, dan dia akan dikontrak selama 3 tahun sama timnas Indonesia. Sebenarnya ada 2 pilihan. Kemarin ada isu-isu yang Korea, gue nggak tahu ya, ada pernyataan dia, apakah pernyataan ini baru atau pernyataan ini udah lama, gue nggak tahu. Tapi pernyataan ini baru muncul lagi di media-media, yang dia bilang dia merasa kecewa sama Korea, karena Korea ini dia merasa dianggap seperti pemadam kebakaran gitu. Dia dipanggil ketika dibutuhkan aja, setelah itu dibuang. Dia mau ngelatih Korea kalau kontraknya sampai 4 tahun, kata dia. Gue nggak tahu ini kapan statement ini, tapi ada salah satu di YouTube juga dia ngomong, gue nggak tahu ini video lama atau baru. Nah akhirnya dengan Korea nggak mau kontrak sepanjang itu, ya berarti dia milih Indonesia. Indonesia menyodorkan kontrak 3 tahun, dan ya dia pasti milih Indonesia. Karena menurut dia nggak bisa lo ngelatih satu tim yang cuma dikasih waktu 1 tahun, itu nggak akan maksimal. Harus berjenjang gitu, harus panjang. 3 atau 4 tahun minimal itu idealnya untuk seorang pelatih melatih satu negara gitu. Nah, dia udah kepalang tanggung sama Indonesia, udah bagus juga, semua racikan dia, semua pemain pilihan dia, kualitas kita meningkat. Sayang banget kalau Sintayong harus meninggalkan Indonesia, tapi alhamdulillahnya dia akan stay bersama kita, dia akan tetap melatih timnas Indonesia. Oke? Gua mau ke ada 2 di sini, ada yang tentang fase grup sama keputusan PT LIB. Yang LIB yang terakhir gue baca, sebelumnya gue juga baru dapat info. Gue ngelihat postingan-postingan, nih gue bacain. Jadi Sintayong sama Ivar Jenner sama Justin Hubner ini dia kena sanksi gara-gara waktu itu protes dengan keputusan wasit di Qatar. Ini agak aneh juga sih gue ngeliatnya. Udah salah, nggak mau diprotes. Ketika diprotes malah kena denda. Dendanya juga lumayan lagi. Justin Hubner kena $5.000. Itu sekitar 81 juta rupiah, Justin Hubner. Terus Ivar Jenner kena 81 juta juga sama. Dan Sintayong, karena kritikan-kritikan mereka ini, itu kena denda sekitar 122 juta. Gue nggak tahu yang bayar siapa. Yang bayar pemainnya atau yang bayar PSSI, gue kurang tahu. Tapi gue cukup kecewa dengan Qatar. Kenapa lu sampai nggak bisa dikritik gitu? Padahal kritik itu bagus. Dan memang terbukti lu ngaco ngewasitin. Ketika dia ngaco terus dikritik nggak mau, malah yang kritik didenda, ya ini sih dia nggak ideal banget untuk menjadi tuan rumah lagi kalau misalkan selalu kontroversi seperti ini. Jadi gue ulangin sekali lagi, Ivar Jenner dan Justin Hubner itu kena 81 juta dua-duanya. Terus kalau Sintayong kena 122 juta. Denda gara-gara kritik di sosial media. Gila ya. Gara-gara mengkritik di sosial media kena dendanya segitu gede ini. Kacau, terlalu arogan itu Qatar. Oke. Sebelum ke LIB, gue mau lompat ke ke pembagian grup, dan gue mau memprediksi kira-kira kita ada peluangnya ada di mana gitu. Gue akan tampilkan fotonya di layar. Oke. Ada grup A, ada Iran, Qatar, Uzbekistan, United Arab Emirates, ada Kyrgyzstan, mungkin ini ada Korea. Terus di grup B-nya ada Korea Republik, ada Korea Selatan, ada Irak, ada Jordan, Oman, Palestina, dan Kuwait. Nah, ini grup kita, grup C. Itu ada Jepang, Australia, Saudi Arabia, Bahrain, Cina, dan Indonesia. Gue nggak akan memusingkan grup A dan B, gue akan memikirkan grup kita aja, grup C aja. Kalau hitung-hitungan prediksi gue, kita akan bisa berada, dan ini sangat minimal sekali kita berada di peringkat keempat. Karena kalau kita di peringkat 3 dan 4, jadi ini ada 3 grup, peringkat 1 gue ulangin sekali lagi, ada 3 grup. Peringkat 1, 2 itu lolos ke Piala Dunia. Peringkat ketiga, 4 di setiap grup, 3-4, 3-4, 3-4, berarti ada 6 tim. Itu dibikin 1-2 grup lagi, A, B. Nah, itu berarti jadi ada 6 tim. Oke? Nanti diadu lagi di situ, dibikin grup lagi, diadu lagi 3 tim, 3 tim. Peringkat 1-nya lolos ke Piala Dunia. Nah, peringkat 3 terakhirnya itu udah selesai, udah nggak ada kesempatan. Peringkat 2-nya masih ada pertandingan lagi, dan dia akan playoff dengan negara lain gitu. Ketika harus berada di peringkat kedua di round 4. Peluang kita, kalau kita mau realistis ya, cuman kalau lo bilang kemungkinan itu pasti ada, kita bisa, ya memang iya, kemungkinan semua juga pasti ada, nggak khawatir gue, kita juga pasti bisa. Tapi kalau misalkan kita mau berkaca dari skuad yang ada,
kita mau realistis, rasanya kita itu ngelawan Jepang agak sulit, ngelawan Australia masih bisa kita ngelawan kalau mainnya di GBK, semua juga gentar kalau main di sana. Tapi kalau kita main ke negaranya agak sulit memang. Ini Australia juga kemarin juga kita dikalahkan sama dia, seniornya. Terus ada Saudi Arabia, ini langganan juga Piala Dunia. Kalau hitungan matematisnya agak berat melawan tim-tim ini. Bahrain, ini kita bisa nyuri poin dari sana lawan Bahrain. Mudah-mudahan kita bisa mengalahkan Bahrain dan Cina. Kita bisa mengalahkan Cina juga di home and away mudah-mudahan. Karena ini kesempatan kita satu-satunya gitu. Ketika kita harus kalah antara kedua tim ini akan bagi gue akan punah harapan untuk ke Piala Dunia ya. Tapi kalau misalkan kita bisa, paling enggak kita berada di peringkat 4, kita masih ada satu kesempatan lagi yang udah gue jelasin tadi. Kita masih bisa peringkat 1 atau 2 di grup berikutnya. Dan gue yakin di grup-grup lain juga nggak akan kuat-kuat amat gitu ketika kita harus satu grup dengan peringkat 3 dan 4 dari grup A dan grup B. Lo bisa lihat gambarnya, lo bisa mengira-ngira. Kalau gue feeling gue dari grup A ini ada Iran akan lolos dengan langsung. Ada Uzbekistan akan lolos dengan langsung. Gue nggak yakin Qatar bisa mengalahkan Uzbekistan. Qatar itu dan Emirates ini akan ada di 3 dan 4. Dia akan grup lagi di fase berikutnya. Terus dari grup B-nya, Korea udah pasti di atas, Irak udah pasti di atas, Palestina kurang, Kuwait kurang, Oman, Jordan. Paling Jordan dan Oman yang akan berada di grup B. Jadi nanti feeling gue, kita akan ada 6 tim yang di grup berikutnya, yaitu tadi yang udah gue bilang, ada Emirates dan Qatar, terus ada, ini prediksi gue aja ya, terus ada Kuwait dan mungkin Jordan, atau Oman, Jordan, Oman lebih bagus daripada Kuwait terakhir. Palestina agak susah lah. Jordan, Oman, dan di grup C kita itu ada Indonesia dan Bahrain. Kemungkinan Indonesia dan Bahrain. Jadi masih bisa kita, kalaupun harus di peringkat 1 di grup A dan B nanti di fase berikutnya, itu sebenarnya kita masih ada harapan. Ini feeling gue aja dan ini prediksi gue aja. Kalau misalkan kita bisa lolos langsung, kita bisa misalkan nih, Allah takdirin kita ada peringkat 1-2, ya kita langsung lolos Piala Dunia, pesta kita langsung. Cuman gue mikir yang terburuk kayak gitu. Gue nggak mau manis-manis di awal. Gue pengen kita membicarakan yang pahitnya dulu. Jadi nggak kecewa di kemudian hari. Oke? Sedikit aja, gue mau coba tentang PT LIB. Kemarin sudah ada RUPS tahunan yang 2024 lagi digelarnya pada hari Rabu. Ada beberapa poin yang menarik buat gue di sini. Yang pertama, ini regulasi pemain asing ditetapkan. Lo mau protes kayak apa juga pemain nggak percuma karena udah ditetapkan dan ini bagus untuk sepak bola kita. Jadi kalimatnya gini, nanti gue akan tampilkan juga lah. Berdasarkan regulasi yang ditetapkan, klub boleh memiliki maksimal 8 pemain asing bebas. Nggak ASEAN, nggak apa, bebas ini 8 asingnya. Terus semua pemain asing mengisi daftar susunan pemain. Pemain asing, jadi nggak semuanya pemain asing bisa main di satu pertandingan, 8-8-nya. Si pemain asing ini bisa main ketika menggantikan pemain asing yang lain. Jadi 2 akan jadi cadangan, sisanya di lapangan gitu. Itu regulasi yang pertama. Yang kedua, ada pemain U22. Pemain U22 ini juga wajib memainkan satu pemain U22 di selama 45 menit di setiap pertandingannya. Ini yang gue selalu nggak pernah setuju. Karena bagi gue ini PT LIB sudah terlalu intervensi kepada klub, bahkan ke pelatih. Yang menurut gue kalau misalkan si pelatih nggak cocok dengan si pemain ini, si pemain U22, atau nggak sesuai dengan skema permainan dia, ketika LIB harus mewajibkan memainkan pemain ini, akhirnya si pelatih memainkan dengan terpaksa. Dan itu bisa mengacaukan strategi yang udah dibuat karena peraturan gitu. Maksud gue, peraturannya boleh, cuman jangan terlalu intervensi aja. Kalau ini gue ngeliat terlalu intervensi. Karena U22 ini harus main dengan durasi minimal 45 menit. Kalau misalkan tim kita punya pemain yang kualitasnya bagus, U22, umur 22 tahun nih. Sekarang kalau tim-tim yang kecil, yang nggak punya pemain U22 yang berkualitas, masa harus main juga gitu. Itu bagi gue kurang adil. Ya, menurut gue kurang adil. Oke? Terus ada financial cap. Ini regulasi yang dianggap cukup penting adalah mengenai kewajiban finansial kontrol atau batasan klub menggunakan biaya untuk belanja pemain. Untuk finansial ini dibatas maksimalnya 50 miliar rupiah. Ini yang akan membuat pemain-pemain Liga Indonesia harganya pasti turun. Karena nggak akan ada klub yang mau membuang anggaran segitu besarnya untuk 1-2 pemain aja. Banyak, belum dari tiket, belum dari apa segala macam, banyak pengeluaran klub. Tentu dia nggak akan mau merugikan
klubnya itu sendiri dengan membayar pemain yang lebih mahal. Ya pilihannya kalau nggak pemainnya dilepas, kalau nggak lu menurunin harga. Pilihannya kayak gitu. Dan ini akan menyehatkan klub. Ini akan menghilangkan nunggak-nunggak gaji karena klub sehat keuangannya. Dan kalau poin ini gue sangat amat setuju 1.000.000% dengan PT LIB. Jadi yang bagus ya kita puji, yang jelek ya kita kritisi. Ini pandangan pribadi gue tanpa mewakili siapapun. Oke? Terus ada klub licensing ini ya standar lah. Wah, biasanya juga selalu ada ini kayak ginian. Jadi klub licensing ini nantinya akan ada penerapan reward dan punishment untuk klub yang lolos dan tidak lolos. LIB juga akan memberikan pendamping bagi 10 klub yang belum lolos dengan hasil-hasil. Ini standar yang harus ditempuh sama semua klub supaya lebih profesional. Gua dengan poin-poin ini satu doang yang gue kritisi, yaitu tentang mewajibkan pemain U22 main selama 45 menit. Jangan terlalu intervensi, ini urusan pelatih. Yang main siapa di lapangan, pelatih yang mutusin. Presiden klub aja nggak bisa. Manajer tim aja nggak bisa. Pelatih yang mutusin. Ini malah LIB sekarang yang ngatur. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.